Venezuela adalah negeri dengan paradoks yang sulit dicari tandingannya. Ia memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melebihi Arab Saudi. Namun ekonominya hancur, rakyatnya miskin, dan jutaan orang memilih meninggalkan tanah air mereka. Pada 2025 ini, negara itu kembali menjadi sorotan global karena perannya dalam energi, ketegangan dengan Amerika Serikat, serta posisinya di geopolitik Amerika Latin. Kisah modern Venezuela tidak bisa dilepaskan dari minyak. Di bawah tanah Orinoco Belt tersimpan cadangan minyak ekstra berat yang diperkirakan mencapai lebih dari 300 miliar barel. Pada masa lalu, minyak inilah yang membiayai sekolah, rumah sakit, hingga proyek-proyek sosial. Namun ketergantungan yang berlebihan menjadikan Venezuela sangat rentan ketika harga minyak jatuh atau ketika sanksi internasional menutup pasar ekspornya. Produksi minyak Venezuela pernah mencapai 3 juta barel per hari pada tahun 90-an. Namun, akibat korupsi, salah kelola, dan tekanan sanksi, angka itu merosot tajam hingga hanya sekitar 500.000 barel per hari pada 2020. Baru dalam 2 tahun terakhir, berkat pelonggaran terbatas dan kerjasama dengan Chevron serta mitra dari Cina, produksi mulai stabil di sekitar 900.000 hingga 1 juta barel per hari. Meski masih jauh dari masa kejayaannya, angka ini menandai sedikit pemulihan. Langkah penting terjadi ketika Amerika Serikat mengeluarkan lisensi khusus bagi Chevron untuk kembali beroperasi di Venezuela. Melalui izin OFAC, minyak Venezuela kembali masuk ke kilang-kilang di Texas dan Louisiana. Pada Agustus 2025, ekspor ke AS bahkan sempat menyentuh angka tertinggi sejak sanksi diberlakukan pada 2019. Namun, perlu digarisbawahi bahwa ini bukan pencabutan sanksi penuh, melainkan relaksasi terbatas yang bisa ditarik kapan saja. Meski ada sedikit perbaikan di sektor minyak, ekonomi dalam negeri tetap rapuh. Inflasi tahunan pada April 2025 tercatat sekitar 172%, naik dari bulan sebelumnya. Angka ini memang lebih rendah dibanding puncak hiperinflasi di atas 1 juta persen pada 2018, tetapi tetap menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas harga. Mata uang Bolivar digital yang diperkenalkan pemerintah pun terus kehilangan daya beli, membuat banyak transaksi harian beralih menggunakan dolar Amerika. Akibat inflasi yang menggila, rakyat Venezuela mengalami krisis berkepanjangan. Harga pangan melonjak, akses kesehatan terbatas, dan listrik sering padam. Bank Dunia mencatat lebih dari 7 juta warga Venezuela sudah meninggalkan negaranya sejak 2015. Menjadikannya salah satu krisis migrasi terbesar di dunia. Mereka tersebar ke Kolombia, Brasil, Amerika Serikat, hingga Eropa, menciptakan diaspora baru yang juga membawa potensi sekaligus luka sosial. Di sisi politik, Presiden Nicolas Maduro terus memegang kendali setelah pemilu 2024 yang diperdebatkan. Komisi Pemilu menyatakan Maduro menang, namun oposisi yang dipimpin Maria Corina Machado mengklaim memiliki data lebih dari 70% hasil yang menunjukkan sebaliknya. Perselisihan ini membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa enggan sepenuhnya mencabut sanksi karena dianggap tidak ada jaminan demokrasi di Caracas. Untuk meredam keresahan rakyat dan mengontrol narasi, Maduro menggunakan strategi simbolik. Salah satunya adalah mengumumkan dimulainya perayaan Natal pada tanggal 1 Oktober, jauh lebih cepat dari tradisi biasanya. Langkah ini bukan sekadar budaya, tetapi strategi politik untuk memberi hiburan dan pengalihan isu di tengah inflasi dan krisis yang mencekik. Namun, di balik perayaan semacam itu,
militer tetap diperkuat. Pada akhir 2024, Maduro mengerahkan tambahan 25.000 pasukan untuk menjaga infrastruktur minyak dan perbatasan. Keputusan ini berbarengan dengan meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat yang mengirim kapal perang dan pesawat tempur F-35 ke kawasan Karibia. Konfrontasi militer semakin nyata ketika 2 jet tempur Venezuela mendekati kapal perang AE-AWAS di Laut Karibia pada September 2025. Pentagon menyebutnya sebagai tindakan provokatif. Sementara Caracas menegaskan itu hanyalah patroli rutin di wilayahnya sendiri. Ketegangan semacam ini menunjukkan rapuhnya hubungan bilateral yang meski ada kerjasama energi, tetap diliputi kecurigaan politik dan militer. Ketegangan juga meningkat ketika Amerika Serikat melakukan serangan terhadap sebuah speedboat di Karibia yang dituding milik geng narkoba Tren de Aragua. Serangan itu menewaskan 11 orang dan memicu kemarahan Caracas. Maduro menyebut klaim AS sebagai film buatan Hollywood. Sementara Washington menegaskan bahwa operasi tersebut bagian dari perang melawan narkoba. Krisis kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari politik domestik Venezuela. Partai berkuasa, PSUV, memenangkan mayoritas kursi parlemen pada pemilu Mei 2025 dengan 253 kursi dari total 285. Oposisi menolak hasil itu dan menyebutnya pemilu penuh manipulasi. Namun, di lapangan, kontrol PSUV atas lembaga negara membuat oposisi sulit bergerak. Selain minyak, Venezuela juga memiliki cadangan emas besar. Namun, data terbaru menunjukkan cadangan emas Bank Sentral turun 13% pada 2024 menjadi hanya 53 ton. Banyak emas Venezuela diekspor secara ilegal melalui tambang-tambang liar di selatan, khususnya di kawasan Arco Minero del Orinoco. Penambangan ilegal ini merusak hutan, mencemari sungai dengan merkuri, dan memperparah konflik sosial dengan komunitas adat. Meski begitu, pemerintah terus mencoba mencari investor asing. China semakin dalam menanamkan modal di sektor energi dan infrastruktur. Rusia juga mempertahankan hubungan erat, terutama di bidang militer. Strategi Venezuela jelas, memanfaatkan multipolaritas dunia untuk mengurangi ketergantungan pada satu mitra, sekaligus mengirim sinyal bahwa mereka bukan hanya anak nakal Amerika, tetapi pemain yang punya alternatif mitra global. Di kawasan regional, Venezuela tidak bisa dilepaskan dari sengketa perbatasan Essequibo dengan Guyana. Wilayah seluas 160.000 km persegi ini kaya minyak dan dikuasai Guyana. Tetapi Caracas mengklaimnya sebagai bagian dari wilayah berdaulat. Ketegangan sempat meningkat pada 2023 sampai 2024 ketika ExxonMobil menemukan cadangan besar di sana, membuat Essequibo menjadi simbol nasionalisme baru bagi Maduro. Meski tensi tinggi, konflik Essequibo sejauh ini tidak berubah menjadi perang terbuka. Venezuela lebih memilih menggunakan isu ini untuk memperkuat legitimasi dalam negeri. Sementara Guyana mendapat dukungan kuat dari Amerika Serikat dan komunitas internasional. Dalam konteks geopolitik, isu Essequibo adalah kartu politik Maduro, bukan sekadar persoalan teritorial. Selain Guyana, hubungan Venezuela dengan negara tetangga lain juga berwarna. Brasil, di bawah Presiden Lula da Silva, berusaha menjaga jarak aman. Kolombia, yang menjadi tujuan utama pengungsi Venezuela, juga menanggung beban sosial besar. Amerika Latin masih terbelah. Sebagian menolak dominasi AS dan mendukung Maduro. Sebagian lain ingin isolasi tetap diberlakukan. Diaspora Venezuela kini menjadi kekuatan tersendiri.
Di Amerika Serikat, jumlah migran Venezuela mencapai lebih dari 770.000 orang. Uniknya, hampir separuh dari mereka adalah lulusan universitas, sehingga diaspora ini bisa menjadi otak cadangan yang suatu hari mungkin membantu rekonstruksi ekonomi jika kondisi politik berubah. Namun saat ini, arus migrasi terus berlanjut. Ratusan ribu orang meninggalkan Venezuela setiap tahun, mencari kehidupan yang lebih stabil. Negara-negara tetangga menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan politik dari masuknya pengungsi, menjadikan krisis migrasi Venezuela salah satu yang paling menantang di belahan barat dunia. Dalam peta OPEC, Venezuela kini kembali relevan meski volumenya kecil dibanding Arab Saudi atau Irak. Dengan produksi hampir 1 juta barel per hari, mereka berkontribusi pada pasokan global yang ketat. Bagi pasar dunia, setiap tambahan 100.000 barel dari Venezuela dapat memengaruhi harga minyak internasional. Apalagi ketika geopolitik Timur Tengah juga bergolak. Meski begitu, infrastruktur PDVSA masih rapuh. Banyak kilang tua yang rusak, pipa bocor, dan listrik yang tidak stabil. Tanpa investasi asing yang signifikan, mustahil Venezuela bisa kembali ke produksi 2-3 juta barel per hari. Chevron dan perusahaan Cina memang membantu, tetapi itu hanya solusi jangka pendek jika iklim politik tetap berisiko. Sementara itu, Amerika Serikat menggunakan strategi dua muka. Di satu sisi, Washington ingin minyak Venezuela masuk kembali untuk menekan harga global. Di sisi lain, mereka menolak normalisasi penuh karena khawatir hal itu akan memperkuat rezim Maduro tanpa adanya reformasi politik. Akibatnya, relasi AS-Venezuela berjalan di garis tipis antara pragmatisme energi dan prinsip demokrasi. Hubungan ini semakin rumit karena keterlibatan aktor besar lain. China melihat Venezuela sebagai ladang energi jangka panjang, sementara Rusia memandangnya sebagai sekutu strategis di halaman belakang Amerika. Persaingan pengaruh ini menempatkan Venezuela pada posisi unik, negara yang sebenarnya lemah secara ekonomi, tetapi bernilai tinggi secara geopolitik. Ke depan, masa depan Venezuela akan sangat bergantung pada 3 faktor. Apakah sanksi AS dilonggarkan atau diperketat? Apakah produksi minyak bisa benar-benar stabil di atas 1 juta barel per hari? Dan apakah krisis sosial migrasi dapat ditekan? Jika ketiganya memburuk, Venezuela akan tetap terjebak dalam spiral krisis. Jika ada perbaikan, peluang rekonstruksi ekonomi terbuka. Hari ini, Venezuela tetap menjadi negara dengan wajah ganda, kaya sumber daya, tapi miskin di jalanan. Penting bagi geopolitik, tapi ringkih dalam demokrasi. Dunia melihat Venezuela bukan hanya sebagai tragedi ekonomi, tetapi juga sebagai laboratorium geopolitik, tempat energi, politik, dan diplomasi saling beradu. Pertanyaannya, apakah negeri ini akan bangkit kembali atau tetap terjebak dalam paradoksnya sendiri?